Mengapa kepangkatan militer mudah diberikan saat awal kemerdekaan? Suatu ketika, saat peristiwa penyerahan kota Surakarta oleh Belanda kepada pihak TKR pada 12 November 1949, sang Kolonel Van Oh dan Mayor Jenderal F. Mollinger terkejut mengetahui komandan musuhnya dalam pertempuran itu ternyata masih sangat muda. Ketika peristiwa ini terjadi, usia Ignatius Slamet Riyadi baru 22 tahun. Sangat berbeda dengan kesatuannya yang membutuhkan waktu begitu lama untuk meniti karir. Masa-masa awal kemerdekaan, segalanya memang serba terburu-buru. TKR yang baru terbentuk, organisasinya belum matang. Termasuk dalam dunia militer, di mana Sudirman yang terpilih menjadi Panglima Besar TKR langsung diberikan pangkat jenderal. Usianya pun baru 29 tahun 9 bulan. Beliau terpilih dalam konferensi TKR pada 12 November 1945, menjadikannya Panglima sekaligus jenderal pertama dan termuda dalam sejarah militer Indonesia. Sedangkan administrasi untuk para prajurit pun belum sempurna. Namun tingkat kepangkatan relatif jelas. Para komandan kesatuan menyandang pangkat letnan, mayor dan kolonel, mengikuti jejak kemiliteran yang pernah ada saat zaman kolonial. Bahkan rekrutmen dan pemberian pangkat serta kenaikannya pun bisa dibilang dilakukan secara instan oleh komandan lapangan saja. Contoh yang terkenal yaitu Timur Pane dari Medan yang membentuk pasukan sendiri serta menetapkan pangkat jenderal mayor untuk dirinya. Timur Pane, sosok seorang yang sebenarnya lebih tepat disebut sebagai preman alih-alih tentara. Ia yang awalnya seorang pedagang jengkol dan sayur-sayuran yang sekaligus berprofesi sebagai pencopet di kota Medan, saat peristiwa Medan Area, secara tiba-tiba memiliki Laskar Naga Terbang, sebuah satuan komando perang yang berkuasa dan menggelisahkan, terdiri dari para kriminal setempat. Tak hanya itu, ia pun mengganjar dirinya dengan pangkat jenderal mayor, serta mengendarai mobil dengan bendera kuning ala-ala pasukan Jepang, sebagai tanda kalau pengendaranya memang perwira tinggi sekelas jenderal. Kekuatannya semakin diperhitungkan saat ia mengambil alih tentara Marsose menjadi bagian dari pasukannya, dan menyatakan diri sebagai bagian dari Tentara Republik Indonesia. Seluruh pasukannya, mulai dari komandan sampai kepada anak buah diberikan tanda pangkat militer. Jadilah pada masa itu para komandan lapangan diberi pangkat sesuai jabatan. Meskipun secara usia mereka masih muda. Slamet Riyadi berpangkat kolonel di usia 23. Soeharto berpangkat letkol di usia 28. Daan Mogot pangkat mayor di usia 17. Setelah keadaan stabil, kepangkatan dalam tentara diatur lebih rapi. Sebagian orang yang pangkatnya terlalu tinggi diturunkan. Tak hanya itu, bahkan sebagian laskar yang tidak kompeten dibubarkan dan tidak masuk dalam kesatuan tentara. Syarat kenaikan pangkat juga diatur lebih ketat. Di tahun 1960-an, para pemuda yang pada zaman Perang Kemerdekaan masih berpangkat mayor dan kolonel tentu sudah naik pangkat menjadi jenderal, dengan usia awal 40-an. Adapun generasi yang masuk tentara setelah zaman perang, setelah 1949, seperti LB Moerdani, Rudini dan Tri Sutrisno jenjang karirnya sudah relatif seperti saat ini.